Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini kita harus bisa merasakan rasa senang. Harus bisa merasakan rasa senang. Kalau lahirnya anak datang bulannya, anak mau ulang tahun, anaknya senang, orang tuanya senang. Kalau datang bulan pernikahan, namanya pas tanggalnya apa itu happy anniversary, happy kan, seneng itu. Maka kalau datang bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita harus jauh lebih senang. Nah, saya sebisa-bisanya pengen seneng, makanya maulidnya ini saya dandan. Ya betul ya. Padahal biasanya saya nggak pernah dandan semacam ini. Ini mandi seger wangi dandan. Kenapa? Maulid Nabi. Di bulan maulid. Nah, orang yang senang dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena itu bulan lahirnya Nabi, berarti itu tanda orang yang punya iman. Tanda orang yang punya iman. Dulu bulan Rabiul Awal itu enggak tenar. Dulu bulan Rabiul Awal itu enggak terkenal. Dulu bulan Rabiul Awal itu biasa-biasa saja. Beda kalau Ramadan, dari dulu Ramadan itu sudah tenar. Beda kalau Dzulhijjah, dari dulu Dzulhijjah itu sudah tenar. Tapi kalau Rabiul Awal itu bulan yang biasa-biasa saja. Gak tenar. Makanya di bulan itu dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa? Biar bulannya jadi tenar, bulannya jadi terkenal, bulannya jadi terhormat, karena di situ lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu bukan ketempelan kemuliaan, tapi Nabi yang nempeli kemuliaan. Ya, Nabi yang nempeli kemuliaan. Karena kemuliaannya Allah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa henti. Ketika Allah mewahyukan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Maknanya Allah sholawat diantaranya Allah terus ngasih rahmat, Allah terus ngasih karunia, Allah terus ngasih kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad SAW itu full dan gak pernah ada batasnya. Jalan terus kemuliaannya, naik terus. Maka siapa yang butuh kemuliaan harus nempel pada Nabi Muhammad SAW. Ya, butuh kemuliaan harus nempel pada Nabi Muhammad SAW. Butuh apapun harus nempel pada Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak nempel ke Nabi Muhammad SAW, enggak deketi Nabi Muhammad SAW, Allah enggak butuh sama dia. Ya, Allah enggak akan lihat dia. Ya, Allah enggak akan perhatikan dia. Allah enggak akan pedulikan dia dalam tanda petik. Kenapa? Karena segala sesuatu kalau enggak diawali dulu dengan nyebut nama Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan melihatnya dengan rahmat. Allah enggak akan melihatnya dengan karunia. Allah enggak akan melihatnya dengan limpahan barokah. Sampai-sampai urusan ngomong sama Allah yang Allah perintahkan, ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab panggilanmu. Panggil aku jawab panggilanmu. Allah syaratkan siapa yang manggil Allah tidak diawali dengan solawat pada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang manggil Allah tidak diawali dengan solawat pada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berdoa
ngomong sama Allah, gak dimulai dengan sholawat dulu dan nanti gak ditutup dengan sholawat, Allah tidak mau mendengarnya. Tidak mau mendengar tuh dalam arti apa? Allah maha mendengar, tapi sama Allah diajuhkan, sama Allah diabaikan, sama Allah enggak dipedulikan, sama Allah enggak dikabulkan. Kenapa? Karena tidak mau nempel pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mumpung kita berada di bulan Maulid, kita belajar nempel ke Nabi Muhammad SAW, mendekat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar sebanyak mungkin tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada metode yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat kecuali ajarannya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada cara yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat kecuali ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita sukses dunia akhirat kecuali ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau mau tahu Al-Qur'an harus tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Qur'an seisinya udah diterjemahkan oleh Allah Ta'ala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa, Nabi enggak pernah bicara dari hawa nafsu. Semua ucapan Nabi adalah wahyu, dan itu dijelaskan oleh istri Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di dalam salah satu kalimat beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Kalau mau tahu Al-Quran, tuh lihat akhlak Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena akhlak Nabi adalah Al-Quran. Ucapan Nabi adalah wujud daripada ajaran Al-Quran. Ucapan Nabi adalah wujud daripada ilmunya Al-Quran. Ucapan Nabi adalah wujud daripada penjelasan isi Al-Quran. Gerak-gerik diam Nabi Muhammad SAW semuanya adalah isinya Al-Quran. Maka siapa mau tahu Al-Quran dengan benar, Al-Quran dengan baik, dia harus kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak kenal Nabi, maka gak akan ngerti isi Al-Quran. Gak iso. Jadi harus lewat siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, mulai dulu dengan senang dulu. Ini bulan Maulid. Gampang toh? Oh, tinggal seneng kok angel. Iya, kalau suruh yang lain mungkin susah, tapi kalau seneng kan harusnya gampang ya. Dengar orang ngomong, ya Nabi salam alaika, seharusnya senang, betul ya? Cuman tadi teman-teman saya agak melempem. Saya kalau suara saya bagus ya tak tok kayak kabeh. Suara apa elek ya? Harus dengan semangat, dengan senang. Seperti kalau orang nyanyi lagu Mars itu ada maju tak gentar, itu kan ada maju tak gentar, membela yang benar. Enggak jadi maju ya. Betul kan ya? Mundur, harus ada gelora semangat di hati. Bukan di sini, bukan, di hati. Saya enggak ngomong mulut, tapi ngomong dada. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Mulutnya keras, suara dalamnya juga keras. Tapi bisa semangat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Walaupun pelan, tapi hatinya itu penuh semangat. Shollu ala Nabi, ya Rasulullah. Kalau di hati udah senang, hatinya kenceng ya, hatinya kan kenceng. Itu nanti mampu menggetarkan jagat raya. Alam ikut bergetar. Makanya Allah perintahkan pada gunung-gunung, ya jibalu, gunung-gunung, ikut tuh tasbih sama Nabi Daud alaihi salam. Nah gimana caranya? Mulai dengan senang. Sebab senang itu tanda hati beriman. Senang itu tanda hati bertakwa. Senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beb, saya belum bisa senang. Yai Ustadz, saya belum bisa senang. Paksakan dulu. Kalau nggak bisa senang, pura-pura senang dulu. Ya, nanti habis kalau udah pura-pura nanti akhirnya jadi beneran. Pura-pura dulu. Ibu-ibu beli kerudung baru semua. Mesti seneng toh? Ya. Ngomong sama suaminya, kerudungnya kok baru kenapa? Bulan Maulid. Ya, kerudungnya baru, yang ini udah 3 tahun gak ganti. Ya bulan Maulid. Bapak-bapak pecinya beli baru semua. Sarungnya beli ke Ustadz Iis. Masya Allah, toko ini Iis ya. Jangan lupa komisi Iis.
Sarungnya dibuat kalau bisa baru. Buat apa? Ini bulan Maulid. Harus ada rasa begitu. Lawang alun-alun Solo aja kalau bulan Maulid dandan alun-alunnya kok. Betul kan ya? Warna-warni, nanti ada gunungan sekaten. Itu alun-alun. Masa kita kok kurang semangat? Kok kurang semangat? Yang semangat. Semangat kita bisa menggerakkan dengan izin Allah jagat raya. Saya ini walaupun di sini semangat saya pengen sampai di Madinah itu. Pengen. Maka tadi tak suruh ngulangi bolak-balik itu. Ya Raudhatal Hadi Syafi. Itu kan ya? Raudhahnya Rasulullah. Dan tempat tinggalnya dua sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan Baki tolong catat kami untuk lananul jami, semua kami tolong tulis ya agar diizinkan ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Tawasul sama Raudhah, tawasul sama Sayyidina Abu Bakar, tawasul sama Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Tawasul kepada siapa? Ahli Baki. Tawasul sama Raudhah itu tempat yang mulia. Tempat yang mulia itu juga bisa tawasuli. Omong kita sholat aja cari di Raudhah kok. Zikir aja cari di Raudhah. Iya, berjubel-jubel pengen masuk Raudhah. Karena Raudhahnya Rasulullah SAW punya kemuliaan. Tawasul. Setiap tempat itu punya keistimewaan. Jangan mengatakan sholat yang di Podowai yang enggak sama. Ya, sholat di depan Ka'bah ya beda sama depan rumah kita. Ya berbeda. Sholat di Masjid Nabawi ya beda sama masjid kita. Sholat di Raudhahnya Masjid Nabawi beda dengan sholat di Masjid Nabawi di luar Raudhah. Ada nilainya berbeda, nilai-nilai keutamaan. Nah kita tawasul sama Raudhah, pengen ke Madinah. Saya ini belum punya duit, serius. Kenapa? Utangku akeh. Ya setiap punya duit sisihkan untuk bayar hutang pelunasan tanah, hutang pembangunan. Kumpulkan duit, bangun, lunaskan, titip. Bayar lunas tanah, bangun titip bayar lunas tanah. Tapi ini kalau saya nanti tiba-tiba dapat duit, ndak ketang piro, ngerti-ngerti aku neng Madinah ya mbuh. Wong kangen kok ya. Yang penting angsurannya dibayar, utang bangunannya dibayar, bareng-bareng bayarnya. Nanti saya mau cari duit, ya cari duit. Caranya gimana, Bib? Buat kajian online, jual susu Happy Etawa, jual buku dan jual yang bisa dijual. Tiba-tiba nanti Habib Novel ada di Madinah, sehari 2 hari pulang Solo, gitu aja kok repot. Namanya kangen loh. Ibu-ibu tuh kalau bilang Kanjeng Nabi, saya kangen palsu. Kalau punya emas 3 kilo di lemari, disimpan mas yang nggak berangkat, nggak didum-dum disimpan toh, itu palsu. Kalau kangen ya usaha, namanya kangen. Anak muda aja kangen sama calon istrinya, usaha kok. Sampai nggak ikut kerja bakti, mojok di mana gitu ya. Ana sing ngono kuwi. Bos apa lo ya? Entah di mana gitu. Namanya kangen kok ya, namanya kangen ya usaha. Ada juga ini yang di sini kangen-kangen sama temennya, mojok-mojok gitu kan ya. Yang kangen sama rokoknya aja ya, golek rokok. Cari rokok, delik mojok gitu yang rokok. Ngapa kangen mbek rokok. Masa kangen sama Nabi SAW kok nggak usaha? Itu anehnya luar biasa. Usaha. Nanti kalau usaha pasti dapat. Insya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabatku dimanapun antum berada, umat Islam dimanapun berada, jangan lupa ini bulan Maulid. Jangan lupa ini bulan Maulid yang senang, yang semangat, yang banyak sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita bersihkan hati kita masing-masing, jadikan hati kita cinta pada siapapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara cinta itu bagaimana? Yang punya salah dinasehatin, yang punya salah, punya dosa dimintakan ampun, yang berbuat baik kita semangati, yang punya dosa kita tutup aibnya. Itu namanya cinta. Yang susah kita bantu, yang butuh doa kita doakan, yang sakit kita jenguk, yang sakit kita doakan, yang sakit kita bantu biar bisa biaya rumah sakitnya
beres. Itu bentuk-bentuk cinta pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita ini doakan, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Setiap kita habis sholat, doakan umatnya Rasulullah SAW. Setiap hari perbanyak solawat. Senanglah karena ini bulan Maulid.